Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan program Resapi dari GKP Immanuel Kerawang. Hanya kali ini Resapi dilakukan secara khusus dalam rangka menyambut tahun baru. Besok kita akan merayakan tahun baru. Ibu, Bapak, Oma, Opa, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya perayaan tahun baru itu bukan perayaan hari raya gerejawi. Karena hari raya gerejawi itu adalah hari raya yang dilakukan berdasarkan tahun gerejawi, dan tahun gerejawi itu disusun berdasarkan kisah kehidupan Kristus. Kita tahu dalam tahun gerejawi dimulai dengan masa Advent, kemudian masa Natal, lalu Epifania, lalu masa-masa Prapaskah, Paskah, kemudian masa Minggu-Minggu Trinitas, dan puncaknya pada peringatan Hari Minggu Kristus Raja. Itu siklus tahun gerejawi. Sedangkan tahun baru adalah siklus tahun internasional yang dimulai dari Januari sampai pada Desember. Jadi sebenarnya bukan perayaan hari gerejawi. Tapi perayaan tahun baru ini punya sejarah yang panjang. Ya, pada awalnya perayaan tahun baru adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi berdasarkan perintah Julius Caesar. Tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar sebagai kaisar Romawi pada waktu itu menetapkan 1 Januari sebagai awal dari sebuah kalender, dari sebuah perhitungan tahun yang ia buat, yang kemudian dikenal sebagai kalender Julian. Pada waktu itu, Kaisar menetapkan 1 Januari sebagai awal dari tahun yang siklusnya 12 bulan itu. Nah, pada waktu itu perayaan tahun baru 1 Januari itu dirayakan sebagai sebuah pesta pemujaan terhadap kaisar maupun terhadap Dewa Janus. Kenapa Dewa Janus? Karena Dewa Janus ini adalah dewa yang dikenal di masyarakat Yunani sebagai dewa yang punya 2 wajah, ya, di depan dan ke belakang. Dan Dewa Janus ini kemudian namanya dijadikan nama bulan pertama dari tahun kalender Julian itu, bulan Januari. Jadi tanggal 1 itu dirayakan sebagai pemujaan terhadap kaisar maupun terhadap Dewa Janus. Dan itu sebabnya gereja pada awalnya menolak perayaan tahun baru. Gereja berpikir gereja tidak boleh melakukan pemujaan terhadap dewa dan terhadap kaisar. Karena itu gereja lebih fokus pada perayaan hari Minggu sebagai hari kebangkitan Kristus, lalu kemudian pada perayaan-perayaan yang berkaitan dengan peristiwa Yesus, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan gereja kemudian mencoba memberi makna baru pada perayaan tahun baru ini. Ketimbang menolak begitu saja sementara masyarakat merayakannya, gereja kemudian memberi makna yang baru untuk perayaan ini. Awalnya tahun baru itu dikaitkan dengan hari raya yang disebut Hari Raya Penyunatan Kristus. Pada abad ke-4 sampai ke-6, gereja mengatakan bahwa
Berdasarkan Lukas 2 ayat 21, Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8, maka 1 Januari itu dianggap sebagai hari penyunatan Tuhan Yesus. Jadi perayaannya dirayakan, tapi bukan penyembahan pada Dewa Janus, melainkan peringatan ketika Yesus disunat. Lalu di abad ke-10, abad pertengahan, gereja memberi makna yang lain. Tahun baru dirayakan sebagai hari doa dan pertobatan. Gereja pada zaman sekarang, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan, umumnya memaknai perayaan tahun baru sebagai momen untuk bersyukur dan berkomitmen. Bersyukur atas apa yang sudah kita lalui sepanjang tahun yang lalu dan berkomitmen untuk menjalani tahun yang baru. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan begini, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghitung hari-hari. Momen tahun baru adalah momen di mana kita menghitung hari-hari itu. Menghitung hari tentu bukan cuma sekedar menandai, ini hari ke-1, ke-2, ke-3 ya, kita menghitung kalender, tapi menghitung hari itu berarti mensyukuri hari-hari yang sudah kita lewati. Hari yang mungkin tidak mudah, mungkin ada kesusahan, ada kesedihan, ada duka cita, mungkin ada perjuangan-perjuangan di mana bisa terjadi keberhasilan, tapi juga banyak juga kegagalan-kegagalan. Tapi di atas semua itu kita mau bersyukur bahwa kita bisa melewati hari-hari itu karena penyertaan Tuhan. Dan tahun baru juga menjadi momen di mana kita mau menekadkan hati kita, berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang baru di tahun yang baru. Kehidupan yang berbeda, di mana kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sepanjang tahun yang lalu, tapi kita berkomitmen untuk menjalani hidup yang lebih baik di tahun yang baru. Kiranya besok ketika kita merayakan tahun baru, memperingatinya, melakukan kebaktian, kita bisa lebih memaknai tahun baru ini sebagai tahun di mana kita bersyukur kepada Tuhan dan tahun di mana kita ingin berkomitmen kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang setia, di hadapan-Mu kami datang dengan hati penuh syukur. Saat kami menoleh ke belakang, kami menyadari bahwa 1 tahun telah kami lewati, bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, Engkau mengetahui setiap hari yang kami jalani. Hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari yang syarat dengan perjuangan, hari-hari ketika kami kuat, dan hari-hari ketika kami hampir menyerah. Namun dalam semuanya itu, tangan-Mu tetap menopang kami, langkah-Mu tetap menuntun kami, dan kasih-Mu tetap setia menjaga hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah kelemahan kami Engkau tidak meninggalkan kami. Di saat doa kami terasa sunyi, Engkau tetap bekerja. Di saat jalan terasa gelap, Engkau menjadi terang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh tiba di ambang tahun yang baru ini dengan hidup yang Engkau pelihara. Tuhan yang penuh rahmat,
Saat kami melangkah memasuki tahun yang baru, kami tidak membawa kesombongan, melainkan kerendahan hati dan pengharapan kepadamu. Kami berkomitmen untuk mengisi tahun yang baru ini dengan hidup yang lebih berkenan kepadamu. Ajarlah kami hidup lebih setia, lebih jujur, lebih sabar, lebih mengasihi, dan lebih peka terhadap kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar setiap waktu yang Kau percayakan tidak kami sia-siakan, melainkan kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu, melayani sesama, dan menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami menyerahkan seluruh tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap rencana yang ada di dalam hidup kami. Jadilah Engkau Tuhan atas waktu kami, Tuhan atas langkah kami, dan Tuhan atas seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Sampai berjumpa dalam program Resapi berikutnya. Tuhan memberkati.